Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih terus berkenan memberikan kita napas kehidupan sampai pada pagi hari ini. Memulai segala aktivitas kita pada sepanjang hari ini, mari kita awali dengan bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang kembali Engkau anugerahkan kepada kami. Menjalani sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Menjalani pagi hari ini kami awali dengan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab sebagai firman yang hidup dan menghidupkan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, Engkau buka hati kami, berikan kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesaran-Nya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami, dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku,
maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang telah kita baca akan kita renungkan dalam satu tema, lakukan dengan setia. Saudara-saudara, ibarat perjalanan, hidup ini membutuhkan rambu dan petunjuk untuk memastikan tetap berada pada jalur yang benar. Kata sesat selalu berkorelasi langsung dengan situasi saat seseorang tidak berada pada jalur yang seharusnya. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah pedoman bagi bangsa Israel dalam menjalani dan menata eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Ulangan pasal 5 adalah bagian dari rangkaian peringatan peristiwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Horeb. Perjanjian itu disertai dengan pemberian hukum Taurat untuk mengatur hidup bangsa Israel berdasarkan 10 perintah Allah. Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah, Musa juga mengingatkan situasi ketika perintah dan ketetapan itu disampaikan Allah secara langsung. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa kala itu, karena setiap makhluk mendengar suara Allah secara langsung, maka pasti akan mati. Jurang antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia memang menjadi salah satu tema sentral dalam 5 kitab Musa. Anehnya, pada peristiwa di Gunung Horeb, perjumpaan dengan Allah tidak mendatangkan kematian, melainkan Allah memperkenalkan mereka tetap hidup. Dalam ketakutannya, bangsa Israel berkomitmen untuk mendengar dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal itu disukai oleh Allah dan mendatangkan kehidupan dan berkat. Di tengah kehidupan yang kehilangan daya hukum, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Allah. Jika segenap jalan yang telah ditentukan Tuhan dijalani dengan setia, maka kehidupan dan berkat dianugerahkan. Baiknya kita menutup renungan ini dengan mengingat perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Amin. Mari kita berdoa. Kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, dan kepada-Mu kami kembali bersyukur bahwa Tuhan setia memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas keterbatasan kami memahami apa sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu yang kami renungkan. Tetapi sejauh yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, sempurnakanlah ke dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami menjalani sepanjang hari ini, bahkan di dalam menjalani pekerjaan, tanggung jawab kami masing-masing sepanjang hari ini. Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan dan kesehatan.
Kami rindu Bapa di sorga, sepanjang kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang kehidupan anugerah-Mu kepada kami, terus-menerus menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, Engkau terus menolong kami, sehingga kehidupan kami terus dituntun, diarahkan untuk menjadikan kehidupan kami kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Tuhan kami, berkati apapun yang kami kerjakan di dalam nama-Mu. Kiranya dari sanalah terus kami menikmati berkat-berkat-Mu yang senantiasa baru. Kami kembali berdoa pagi hari ini, beberapa jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau maha mengetahui dan maha melihat. Bagi yang sedang sakit, doa kami untuk mereka, kiranya Tuhan mengasihi mereka, Engkau menyembuhkan. Warga jemaat yang sedang dalam duka cita, Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka, satu hal yang kami minta kepadamu bagi setiap yang berduka, karuniakan kepada mereka kekuatan iman dan penghiburan yang sejati. Ya Allah, ya Tuhan kami, daerah kami, baik di kabupaten, kota, provinsi, sedang mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menjadi wakil Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, berkatilah para calon, berkati kami sebagai bagian dari rakyat bangsa Indonesia ini, kiranya memilih berdasarkan hikmat Tuhan. Ya Allah Tuhan kami doakan bangsa kami kiranya senantiasa dalam damai sejahtera Allah. Karena itu pemerintah kami Tuhan, kami terus doakan mereka, berikan terus hikmat daripada-Mu. Mereka memerintah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, jemaat Tuhan yang hari ini hidup dalam berbagai pergumulan, berat ringannya pergumulan mereka, Tuhan doa kami, kasihi mereka, apapun gumul hidup mereka hanya Engkau yang tahu. Kami berdoa, kami topang mereka, kiranya Tuhan angkat beban mereka. Tuhan Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami kepadamu, kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Amin.